Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita jembreng kartunya dan memulai untuk membacakan satu persatu peruntungan untuk hari ini. Yang pertama adalah Aquarius. Kita lihat Aquarius. As tongkat, Ace of Wands ya. Tongkat itu elemen api, menggambarkan satu kekuatan semangat yang besar dan tekad yang kuat untuk menuntaskan semua hal yang ingin dilakukan oleh Anda di hari ini. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau memang ada setumpuk tugas yang harus selesai, yang harus disegerakan, jangan ada kata nanti, tapi lakukan segera dan pastikan siapapun yang terlibat di dalam aktivitas yang harus Anda lakukan itu semua hadir, semua ikut serta, semua memiliki rasa tanggung jawab yang sama dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan buat yang sedang kesal, marah, coba diturunkan dulu tensinya. Rugi, capek-capek isinya menguras tenaga gara-gara marah, pusing, emosi, ternyata malah kurang baik ya. Kalau marah, emosi kurang baik buat kesehatan. Jadinya tegang terus, otot-otot jadi capek, gampang capek gitu ya. Oke, untuk yang berpasangan, cara Anda mengistimewakannya, memperhatikannya, menyemangatinya, ini amat sangat memberi kesan yang dalam dan membuat pasangan merasa diistimewakan. Itu yang patut Anda terus lakukan dan juga mungkin dipertahankan supaya hubungan dalam keadaan aman, damai, dan tentram. Buat yang sering tengkar, rugi, karena sebaiknya dalam sebuah hubungan itu harus belajar salah satunya tuh kalau lagi kenceng ada yang ngalah, ada yang bisa menenangkan, menenteramkan, ngipas-ngipas supaya makin adem, jangan tambah dikasih bara nanti jadi panas malah jadi perang badar ya. Jadi tetap harus dijaga kerukunan, kedamaian, ketentraman, saling pengertian yang terpenting itu, dan gunakan kepercayaannya sebaik mungkin. Jangan sampai membuat dia merasa Anda misalnya membuat hatinya ragu, jangan sampai ya. Dan untuk yang lajang, kalau ada satu kesempatan yang diberikan kepada Anda untuk mengenal, untuk dekat dengan seseorang, gunakan sebaik-baiknya. Tunjukkan potensi yang terbaik dan teristimewa di dalam diri Anda. Tapi buat yang buat yang merasa belum punya waktu buat cinta-cintaan, masih punya tanggung jawab besar dari keluarga, masih harus ngurusi keluarga, ada tanggungan keluarga, dan Anda sebagai misalnya orang yang anak yang dipercaya bisa membantu kesulitan keluarga, maka mungkin Anda sekarang ini fokus di dalam membantu meringankan beban keluarga. Dan buat yang fokus untuk peningkatan karir, ini juga biasanya belum mau disentuh hal-hal terkait cinta. Mungkin juga karena ada peristiwa di waktu lalu yang membuat hati-hati sekali, sampai yakin baru bisa membuka hati nanti, bukan sekarang gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang yang berikutnya adalah Pisces, The High Priestess. Ini pendeta wanita, inspirasi yang begitu kuat, spiritual yang begitu kuat, dan juga kesadaran batin untuk melakukan sesuatu walaupun masih banyak misteri, tanda tanya, hal-hal yang harus dilakukan, apakah berhasil, apakah sukses.
Memang tidak ada yang bisa memastikan, tapi kalau kita berjuang sungguh-sungguh nggak ada yang salah. Kalau kita tekun setiap hari termasuk hari ini melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, hasilnya akan signifikan ya. Dan buat yang berpasangan, selalu ingat niat awal ketika membangun satu hubungan, ketika mengikrarkan cinta, ketika mengikatkan hatinya, semua harus berdasarkan tujuan yang lurus, pikiran yang lurus, hati yang ikhlas, yang bersih, dan diliputi rasa cinta. Ini akan membuat hubungan jadi kokoh, tidak ada pikiran sedikit pun untuk mengkhianati orang yang disayangi. Untuk yang lajang, jika mulai terpikir betapa sakralnya sebuah hubungan dalam sebuah jenjang pernikahan, maka mungkin dari sekarang Anda mulai bisa menata diri, menata pikiran, menata hati untuk mencoba mulai menjajaki kemungkinan-kemungkinan bisa menemukan seseorang yang menjadi kandidat someone special kelak dalam hidup Anda. Jadi betul-betul harus ditelusuri dari sekarang, dikeker-keker, dilihat-lihat ya, sambil sibuk bekerja, misalnya sibuk mengurus hal-hal yang lebih penting menurut Anda, tapi jangan berarti Anda menutup kesempatan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berkenalan dengan orang yang mempunyai potensi bisa dekat dengan Anda. Kenapa? Karena Anda mempunyai frekuensi yang getar-getarnya positif mengarah ke dia, dan dia pun memberikan sinyal nyaman bicara dengan Anda. Itu salah satu cara, salah satu tanda bagaimana Anda bisa memprogres kedekatan dengan seseorang ya. Tapi buat yang masih menyimpan rasa sedih dan belum bisa percaya terhadap hubungan atau kedekatan dengan lawan jenis gitu ya, jangan dipaksakan dulu. Mungkin butuh waktu untuk bisa memiliki rasa yang siap ya. Butuh waktu untuk memiliki kesiapan dalam membangun satu hubungan, itu juga nggak bisa dipaksakan. Sabar, kalau sudah waktunya nggak akan kemana kok ya. Yang berikutnya adalah Aries. Nah, King of Swords, Raja Pedang. Keteguhan hati, tekad yang kuat, pikiran yang tajam, awas, punya komitmen yang kuat akan membuat Anda menyadari ketika melakukan satu hal yang keliru, misalnya kesalahan dalam memutuskan sesuatu, kesalahan dalam berbicara, maka Anda akan segera merevisi atau mengoreksi dengan jiwa yang besar untuk memperbaiki situasi yang ada, untuk sebuah rencana ke depan yang lebih besar, untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Jadi kalau ada emosi-emosi hindarkan dulu, marah-marah jauhkan dulu, fokus kepada hal yang lebih krusial, yang lebih penting, yang lebih dikedepankan ya. Buat yang berpasangan, pastikan bahwa Anda betul-betul memprioritaskan dia sebagai seseorang yang harus diistimewakan, seseorang yang harus dipedulikan, seseorang yang harus dikedepankan. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda harus ingat ada seseorang yang selalu memikirkan Anda dan berharap Anda berdua bahagia dalam situasi apapun, selalu bersama ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang menikmati kedudukan yang sedang nyaman, kedudukan yang sedang asik gitu ya, posisi pekerjaan yang sedang cemerlang, mungkin Anda lagi enggan untuk bisa dekat atau sekedar penjajakan, ngabisin waktu, ada yang bilang gitu ya. Ya boleh alasan apapun boleh itu Anda sampaikan. Tapi buat yang mungkin masih sakit hati, patah hati, gagal di waktu lalu, juga nggak perlu buru-buru ya. Harus siap dulu sampai Anda yakin Anda siap membangun satu hubungan baru ya. Dan buat yang sedang dalam proses tara penjajakan, yakinlah Anda menang banyak gitu ya. Dengan segala strategi yang Anda lakukan supaya bisa makin akrab, membuat Anda akan terbantu prosesnya dan bisa terus berkomunikasi dengan seseorang yang menurut Anda membuat hati
tertarik, membuat hati kebetot-betot gitu ya, udah kayak bas betot. Dan kalau memang sudah berprogres, berjalan, jajaki terus ya, semoga berhasil. Dan yang berikutnya adalah Taurus, strength, kekuatan, spiritual. Ini message yang menggambarkan bahwa Taurus sedang berada di posisi yang ajat, tangguh, kuat, bersemangat, ingin melaksanakan apapun yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berlipat ganda, dan ini membutuhkan kekuatan, membutuhkan energi, membutuhkan tekad yang kuat, dan ini sudah mulai dimiliki oleh Taurus. Maka fokus, semoga apa yang ditargetkan bisa terlaksana, khususnya hari ini apapun yang sudah Anda tetapkan selesai dan tuntas ya. Buat yang berpasangan, kekuatan cinta, jika memang itu membuat hati Anda selalu dekat dengan dia, frekuensinya akan makin kuat dan Anda akan merasa bahwa dia memang soulmate Anda, bahwa dia memang belahan jiwa Anda, bahwa dia memang tempat sandaran hati Anda. Semoga kebahagiaan demi kebahagiaan yang akan dirasakan dan pandangan-pandangan visioner yang ingin Anda gapai untuk membahagiakan orang yang Anda cintai bisa dapat dilaksanakan, dan hari ini gunakan sebaik-baiknya sebagai waktu yang teristimewa untuk Anda dengan orang yang tercinta ya. Untuk yang lajang, sebagai lajang yang tangguh, yang betul-betul yakin atas diri, atas pribadi Anda yakin dengan segala hal yang Anda miliki, pengalaman, ilmu pengetahuan, kemampuan dalam bergaul gitu ya, yang termasuk orang yang supel. Yakinlah Anda ini peluangnya besar sekali menemukan seseorang yang spesial berdasarkan karakter klasifikasi yang Anda harapkan. Semoga saja segera bertemu dan bisa membangun satu hubungan yang indah. Tapi buat yang merasa sedang getol-getolnya, kuat-kuatnya membangun karir gitu ya, jenjang karir yang lagi bagus-bagus, gak mau terganggu hanya gara-gara urusan cinta, harus ketemu, cemburu-cemburuan, curiga-curigaan, capek Mbak Endang, mendingan saya meningkatkan dulu karir saya sampai settle, baru saya mikirin deh yang namanya cinta-cintaan. Gak apa-apa juga ya, itu pilihan kok ya. Oke, kemudian untuk yang Gemini, 5 pedang, 5 of Swords. Ada satu kekesalan, kemarahan, kejengkelan yang mungkin ingin Anda tunjukkan supaya orang yang usil, orang yang bikin orang yang ngeriwui, kalau orang Jawa bilang tuh yang ngerusuhi, orang yang nyusahin itu Anda betul-betul ingin tundukkan, ingin kalahkan, ingin jauhkan. Sesuatu yang tidak ingin mempengaruhi kehidupan Anda secara negatif. Ini adalah sikap dan itu penting sekali, tapi jangan sampai Anda menunjukkan sikap peperangan ya, sikap permusuhan, sikap keras atau bisa dikatakan nyaris kayak otoriter terhadap orang lain. Karena kalau ini yang tergambar, maka orang akan merasa tidak nyaman di dekat Anda. Semoga jalan tengah dari apa yang sedang Anda hadapi bisa diterapkan gitu ya, dan Anda bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang yang mungkin sulit sekali Anda pahami jalan pikirannya, sulit sekali Anda mengerti keinginannya, dan mudah-mudahan bukan konflik yang muncul tapi saling pengertian dan bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang dihadapi dan urusan yang dikerjakan hari ini berjalan dengan lancar ya. Buat yang berpasangan, hindarkan kecurigaan, cemburu, sikap investigatif gitu ya. Kayaknya pasangan Anda tuh kayak lagi diinvestigasi KPK gitu. Kemana, dengan siapa, jam berapa, ngapain aja. Ini jangan sampai membuat pasangan down. Kok diginiin sih saya? Kok begitu amat sih nanyanya? Kok tertuduh sekali sih saya gitu ya. Harus bisa menciptakan suasana yang sebetulnya bisa membuat tenang, bukan bikin dia gerah atau bikin dia jadi maunya jauh-jauhan. Karena orang yang pandai menciptakan suasana yang nyaman, yang betul-betul menenangkan, akan membuat seseorang, ya khususnya pasangan Anda,
itu ingin dekat terus dengan Anda karena kenyamanan itu ya, karena merasa nggak ada yang berat kalau dengan Anda tuh semua jadi selesai, semua jadi tuntas, semua jadi aman, damai, terpelihara. Itu yang harus diciptakan, bukan malah perselisihan atau gontok-gontokan ya. Buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang bertempur, berjuang, mengusir atau menjauhkan pikiran-pikiran negatif terkait tentang kegagalan sebuah cinta, kegagalan dalam sebuah hubungan, ini akan membuat Anda jadi semakin keras. Harusnya tenang aja, santai. Kalau Anda berusaha untuk bisa menghapus atau move on dari kenangan-kenangan yang buruk, itu bisa dilakukan sambil berjalan, tapi jangan sampai menghabiskan waktu dan pikiran Anda hanya untuk memikirkan seseorang yang pernah membuat Anda jadi marah. Nah, pembuktian dari apa yang membuat Anda jadi tough, menjadi lebih kuat, menjadi lebih siap dalam situasi yang ada saat ini, yaitu dengan belajar untuk menyingkirkan rasa dendam atau sakit hati. Insya Allah Anda jauh lebih bisa menerima apapun yang ada. Pendekatan nggak akan trauma gitu ya, melakukan pendekatan nggak akan trauma, menjalin hubungan juga tidak akan banyak curiga. Dan kalau sekarang masih fokus dengan kegiatan atau aktivitas yang lebih menjadi prioritas, yang nggak apa-apa juga ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. 6 piala, 6 of Cups ya. Piala itu air, elemen air, mewakili perasaan. Jadi didominasi oleh perasaan. Hubungan yang pernah terjalin cukup baik di waktu lalu membuat Anda bergiat di hari ini, terbantukan dengan komunikasi yang sudah cukup sudah cukup lama dijaga, dipelihara, komunikasi, relasi yang terjaga dengan baik membuat Anda mampu menciptakan sesuatu yang jelas hasilnya, yang signifikan, yang membuat orang merasa bahwa Anda memang cukup pandai memaintain sebuah hubungan, memaintain sebuah persahabatan, sehingga ketika seseorang dibutuhkan, begitu mudahnya menolong Anda, begitu mudahnya membantu Anda, begitu mudahnya menyelesaikan hal-hal yang sebetulnya buat orang lain terasa berat ataupun rumit. Itulah yang sering saya katakan bahwa banyak teman itu seperti harta karun yang begitu banyak, jadi harus dijaga ya. Buat yang berpasangan, jaga dia dan cintai dia seperti Anda pernah menemukan hatinya ketika pertama kali jatuh hati. Dan ini harus terus ditumbuhkan supaya Anda selalu muncul greget-greget cinta dengan orang yang Anda sayangi. Jadi nggak timbul tenggelam rasanya, tapi betul-betul bisa di-maintain. Rasa cinta itu terus ditumbuhkan karena ikatan batin yang sudah ada sejak lama, dan Anda meyakininya apapun yang terjadi, cinta Anda tetap utuh untuk dia. Untuk yang lajang, sepertinya ada sinyal bakal bertemu atau dekat dengan orang yang pernah Anda kenal cukup lama, dan dia akan memberikan sinyal, kemudian membuat hati Anda terkoneksi, terhubung ya. Kalau sudah pernah kenal sebetulnya enak, tinggal mendekat dan merapat. Tapi kalau baru itu cari data, informasi, kepo, stalking, ini itunya gitu ya. Ini yang akan membuat agak repot kalau betul-betul zero, nggak ada data, nggak ada informasi tentang seseorang. Itu harus hati-hati. Jadi pendekatannya harus pelan sampai Anda yakin bahwa dia adalah orang yang memang tepat untuk Anda ya. Giliran Leo, saya ambil satu kartu yang ini, The Hierophant atau pendeta, dan ini gambaran di mana hari ini ada pesan spiritual, pesan secara batin yang dalam sekali, yang merupakan langkah besar yang harus Anda lakukan untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik, dan segala hidup Anda terkonsep ke arah yang betul-betul menenteramkan batin. Semoga ini menjadi satu inspirasi Anda untuk mengukuhkan diri Anda melangkah dalam kehidupan yang makin berkualitas, yang makin diisi dengan kebijakan,
kemudian kesadaran dan juga sikap yang makin positif. Untuk yang berpasangan, ingat selalu ikrar yang Anda kumandangkan, kata-kata yang Anda ucapkan bahwa Anda akan mencintai dia seutuhnya, setulusnya, dan akan menjaga hatinya hingga kapanpun ya. Ini sesuatu yang indah tapi memang tidak mudah buat dijalankan. Tapi ketika Anda mengingat bahwa itu sesuatu ikrar yang betul-betul suci, ikrar yang betul-betul harus dibuktikan sebagai goodwill dari diri Anda ketika mencintai seseorang, itu tidak main-main, maka laksanakan, buktikanlah. Wow. Oke, dan untuk yang lajang, langkah kehidupan setiap orang selalu memiliki dasar dari apa yang dinamakan pondasi. Semoga saja dalam langkah mencari seseorang sebagai belahan jiwanya, yang Anda cari bagaimana seseorang tersebut memiliki pondasi kehidupan yang kuat, pondasi kehidupan spiritual yang kokoh, dan Anda begitu yakin dengan seseorang yang memiliki pondasi yang kuat akan teguh dalam menjalani satu hubungan dan tidak akan goyah ketika godaan datang. Dan mudah-mudahan buat lajangnya Leo menemukan seseorang yang tepat ya. Oke, berikutnya adalah Virgo. Kita lihat Virgo hari ini. As pedang, kemenangan di tangan, perjuangan yang kuat menggunakan strategi, pikiran yang all out. Karena pedang adalah elemen angin terkait dengan pikiran, kecerdasan, kemampuan mengatur segala sesuatu sehingga apapun yang dikerjakan mencapai target, bahkan melebihi apapun yang dilakukan sesuai dengan harapan dan memberikan satu kebanggaan bagi siapapun yang bekerja sama dengan Anda. Semoga hari ini itulah yang terjadi dan Anda harus berusaha all out membuktikan bahwa yang dikerjakan hari ini tidak meleset, apa yang dikerjakan hari ini memberi manfaat gitu ya. Dan buat yang berpasangan, perjuangkan apa yang sudah Anda ucapkan, apa yang sudah Anda miliki sebagai bentuk cinta untuk tetap kokoh, untuk tetap kuat bersama selamanya. Untuk yang lajang, kalau Anda yakin ada seseorang yang layak Anda perjuangkan, layak Anda rebut hatinya, Anda curi hatinya, Anda dapatkan hatinya, maka harus sungguh-sungguh, total ya. Tunjukkan nilai plus apa yang ada dalam diri Anda, hal terbaik apa yang memang layak buat dikatakan gitu ya. Dan pendekatannya harus lembut, yang persuasif, jangan norak atau agresif, nanti yang ada dia mabur gitu ya, terbang kayak burung. Tapi kalau yang sekarang masih berjuang untuk mendapatkan posisi yang terbaik di pekerjaan, perjuangan untuk menyelesaikan masalah supaya memenangkan dari perkara yang dihadapi Anda dan keluarga atau apapun itu, semoga tidak mengganggu kenyamanan kehidupan Anda dan fokus dengan apa yang sedang Anda perjuangkan. Semoga ketika sudah waktunya, cinta pun akan datang mendekat untuk Anda ya. Yang berikutnya adalah Libra. Page of Cups, pembantu piala. Ada sesuatu yang ditawarkan dari tempat yang jauh, dari seseorang yang pernah Anda kenal, sesuatu yang menghidupkan perasaan, menghidupkan semangat, menghidupkan energi bahwa segala sesuatu harus betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Karena apapun yang diperjuangkan kalau tujuannya lurus, maka akan banyak yang mendukung, akan banyak yang mensupport, dan apa yang ingin Anda wujudkan bisa terrealisasi. Untuk yang berpasangan, nilai dari apa yang Anda persembahkan selalu dilihat dari sudut cinta. Itulah kalau orang berpasangan, Anda akan dilihat dari bagaimana memperlakukan dia, bagaimana menyapa dia, bagaimana mengajak dia bercanda, bagaimana mengajak dia bercerita. Jangan biarkan dalam diam, karena ketika Anda diam akan dikira ada seseorang merasuki pikiran Anda atau ada cerita lain yang sedang membuat hati Anda gundah gulana. Dia akan merasa tersingkir
Kalau Anda diam, 1000 bahasa. Jadi kalau sedang dekat dengan pasangan, bicarakan hal-hal yang seru, yang terkait masa depan, yang terkait cinta Anda berdua, yang terkait tentang kualitas bagaimana kehidupan Anda berdua semakin meningkat ya. Dan buat yang lajang, kalau tiba-tiba ada kesempatan seseorang datang ingin berkenalan yang sebetulnya Anda cukup mengenal, itu harus disikapi positif. Siapa tahu jalan untuk dekat itu memang berproses seperti itu gitu ya. Dan mungkin juga seseorang yang Anda rasa mempunyai Anda simpati dengan dia, tapi Anda tidak menyangka kalau seseorang tersebut ternyata juga simpati dengan Anda. Ini kayak gayung bersambut. Jadi kalau memang akhirnya Anda ketahui itu, sambut dengan baik dan jajaki sampai menuju kepada titik keberhasilan sebuah pendekatan ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Coba kita Scorpio. Wah, bisa diprotes saya ya. Scorpio, Knight of Cups. Tadi pembantu piala, ini kesatria piala. Terkait juga dengan bagaimana Anda berusaha menjemput kesempatan, peluang, usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, kemenangan. Dan ini perjalanan dengan kuda putih adalah tugas yang suci untuk dituntaskan, di mana Anda diberi kesempatan untuk menuju kepada bukit seperti emas, di atasnya ada sebuah istana. Di sanalah Anda akan bisa merasakan bagaimana indahnya bejana emas itu bisa dimanfaatkan. Dan di sini bercahaya, artinya Anda mampu menghidupi sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya, bisa memberikan sesuatu yang makin meningkat besar hasilnya. Jadi percaya pada diri sendiri, kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Anda akan rasakan hasilnya yang luar biasa. Buat yang berpasangan, support terbesar Anda adalah cinta yang begitu besar yang datang dari sudut hati terdalam yang ingin membuat dia bahagia setiap waktu bersama Anda. Maka gunakan sebaik-baiknya kalau lagi berduaan. Jangan ngomongin yang macam-macam, jangan ngomongin yang panas-panasan, tapi ngomongin tentang bagaimana Anda dengan dia dan apa yang ada di sekeliling dia, juga di sekeliling Anda ya. Buat yang lajang, kalau ada niat hati Anda untuk mencoba lebih melakukan pendekatan terhadap seseorang yang sudah membuat hati Anda tergetar, tertarik, nggak ada salahnya. Mungkin harus dengan strategi ya. Anda harus percaya diri, kemas diri Anda sedemikian rupa indahnya supaya yang Anda dekati pun membuka hati selebar-lebarnya dan memberi kesempatan Anda untuk mendekatinya ya. Jadi harus pakai strategi, jangan gerusa-gerusu, gerasa-gerusu gitu ya. Dan untuk yang lajang, tadi yang lajang ya, kalau memang kesempatan bisa mendekati, maka lakukan dengan sungguh-sungguh sampai Anda yakin bahwa seseorang tersebut memang akan makin dekat dengan Anda. Dan kalau daripada diprotes, saya ulangi, yang berpasangan selalu prioritaskan dia sehingga dia merasa begitu besar artinya diri dia untuk Anda ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius. Tadi Scorpio, ini Sagittarius. 9 piala, Nine of Cups. Hari ini Anda percaya diri sekali bahwa apa yang Anda lakukan, yang Anda kerjakan sudah betul-betul terekam di kepala dan seperti sudah running aja gitu ya. Anda sudah hafal rutinitas yang harus dilakukan dan Anda yakin yang dikerjakan kali ini membawa hasil yang memuaskan. Semoga dengan tekad kuat, dengan semangat baja, Anda bisa menyelesaikan apapun yang ada di hari ini, apapun tugas-tugas yang ada hari ini. Mungkin pun ada masalah, Anda bisa selesaikan dengan cara yang bijak dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang penuh dengan kesigapan ya, taktis ya, strategis gitu. Untuk yang berpasangan, ada kalanya perlu juga komunikasi mendengar ya, strategi mendengar bukan bicara. Dan jangan terkesan Anda itu semua udah tahu. Anda harus memancing dengan perasaan ingin tahu, ingin mendengar, ingin merasakan, ingin diceritakan. Ini membuat pasangan merasa dihargai. Tapi kalau Anda merasa sudah tahu, udah jelas, udah clear, udah ini, udah itu,
rasanya hambar. Terus apa lagi yang mau dibahas? Terus apa lagi yang mau diceritakan? Terkadang pura-pura nggak tahu, pura-pura belum dengar, itu bisa terjadi komunikasi. Daripada ini tahu, itu udah, ini basi dan sebagainya, itu bikin bingung. Aduh, cerita apa lagi ya? Akhirnya nggak ada yang dibahas. Akhirnya kesannya hubungannya tuh datar aja, nggak ada obrolan, nggak ada cerita, nggak ada berbagi kisah. Nah, belajar bermain memainkan situasi dengan cara yang positif ya. Jadi berusaha untuk menghargai pasangan, menghargai pikirannya, menghargai perasaannya supaya cinta terawat dengan baik dan terjaga gairahnya. Untuk yang lajang, kalau Anda merasa percaya diri bahwa saat ini Anda baik-baik saja, nggak butuh siapapun, I'm single and very happy, oke aja. Tapi kalau sekarang Anda yakin dengan pendekatan yang Anda lakukan akan sukses, maka maintain komunikasinya, pendekatannya, cara bergaulnya, karena akan dinilai diam-diam oleh seseorang yang sedang Anda jajaki. Kemungkinan dia bisa makin akrab, makin dekat, dan bisa menjadi seseorang yang spesial dalam hidup Anda, karena nggak bisa dipaksakan kalau cinta itu ya. Jadi sabar, tenang sampai di titik keberhasilan. Kemudian yang berikutnya adalah Capricornus, Page of Wands, pembantu tongkat. Ada semangat, gairah bahwa hari ini Anda bisa membantu banyak orang, bisa melaksanakan tugas-tugas Anda, dan juga teman-teman yang mungkin masih tertunda pekerjaannya, Anda ikut terjun langsung untuk bisa tuntas satu persatu. Dan ini memberikan harapan bahwa dengan bekerja sama yang baik, maka orang akan melihat bahwa Anda sosok yang layak untuk dijadikan partner kerja, partner bisnis, partner dalam organisasi, dalam komunitas, karena Anda asik, seru gitu ya, dan paham sekali apa yang harus dilakukan ketika seseorang butuh kehadiran Anda. Untuk yang berpasangan, dukungan, support, dan juga spirit dari Anda ini memberikan kekuatan bagi pasangan untuk melakukan sesuatu yang tepat, sesuatu yang memang semestinya, dan membuat dia makin yakin bahwa Anda adalah orang yang akan selalu berada di samping dia dalam situasi apapun, dalam susah senang, dalam sedih bahagia, dalam sehat dan sakit dan sebagainya, karena dia sudah melihat bahwa Anda selalu siap sedia ketika dia membutuhkan Anda. Untuk yang lajang, kalau ada orang yang ingin membantu mendekatkan Anda dengan seseorang, jangan ditampik. Siapa tahu itu cara yang pas untuk bisa kenal dengan seseorang yang selama ini ternyata sudah Anda incar gitu ya. Tapi kalau yang sulit sekali membuka hati karena ada trauma cinta masa lalu, yang harus disembuhkan adalah masa lalunya. Kalau perlu di cut ya, cut loss, hilangkan rasa marah, sedih, duka dan sebagainya. Anda harus mulai berpikir yang ke depan, masa depan ya. Jadi kalau ada seseorang yang berniat baik mengenalkan Anda, sambut baik, siapa tahu di antara yang dikenalkan cocok gitu ya. Tapi kalau sekarang sedang membenahi urusan pekerjaan, urusan kehidupan, urusan yang genting di keluarga, Anda bisa selesaikan dengan baik. Insya Allah semuanya tidak akan membebani hidup Anda, dan ketika Anda menyadari bahwa sudah waktunya memulai untuk mencari seseorang yang pas di hati, maka jalannya akan jauh lebih mudah, karena apa yang Anda lakukan dengan melebarkan sayap pergaulan membuat lebih mudah bertemu dengan seseorang ya. Oke. Dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, ada yang kurang cocok, atau tidak ada resonansi, singkirkan, jangan taruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Yang mau konsultasi private, silakan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.